إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله. Di antara perkara yang sangat agung di mana itu adalah suatu cita-cita bagi semua hamba yang menyembah Allah Azza wa Jalla, baik dengan cara yang benar atau dengan cara yang batil, di mana itu keinginan seluruh hamba Allah Azza wa Jalla, baik yang terbaik di antara mereka atau yang paling buruk di antara mereka. Itulah yang dinamakan dengan syafa'ah. Syafa'at adalah keinginan semua hamba Allah Azza wa Jalla, di mana syafaat itu sendiri artinya adalah at-tawassut lil ghair fi jalbil manafi' atau daf'il madar, yaitu orang mengambil perantara dalam menolak suatu keburukan atau mendatangkan suatu manfaat. Dengan arti lain, keinginan baik dari seseorang untuk temannya, untuk saudaranya, sehingga dia mengusahakan baginya suatu kebaikan atau mengusahakan untuk tertolak darinya suatu keburukan. Inilah syafaat. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya syafaat itu ada syafaat di dunia, ada syafaat di akhirat. Adapun syafaat di dunia, maka kembalinya kepada syafaat yang berkaitan dengan kedudukan seseorang atau kecintaan atas orang lain. Orang yang memiliki kedudukan seorang pemimpin atau seorang pedagang besar memberikan untuk orang lain suatu syafaat supaya terselamatkan dari terselamatkan dari suatu mudarat atau kepayahan dan juga kesusahan, mengeluarkan seseorang misalnya dari penjara atau memudahkan untuk seseorang dalam urusan kerja. Ini syafaat di dunia yang berkaitan dengan kedudukan, atau syafaat di dunia yang berkaitan dengan kecintaan, syafaat seorang kekasih untuk kekasihnya, seorang suami untuk istrinya, dan semisalnya. Inilah syafaat yang berkaitan dengan syafaat dunia. Dan kata Imam Asy-Shinqiti di kitabnya Adwa'ul Bayan, bahwasanya syafaat di dunia ini bisa menjadi mubah, hal yang dibolehkan, atau syafaat itu bisa tergolongkan syafaat yang dilarang atau diharamkan, berkaitan dengan tujuan dan juga hasil dari syafaat tersebut. Kalau diinginkan dari syafaat itu adalah hal yang baik atau bahkan hal yang disyariatkan, maka itulah syafaat yang dibolehkan, bisa sampai dalam tahapan syafaat yang disyariatkan. Qala alaihi salatu wassalam, isfa'u turjaru wa yaqdillah ala lisan nabiyhi ma ahab. Berikanlah syafaat, niscaya kalian akan diberikan pahala, dan Allah Azza wa Jalla akan memutuskan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Adapun syafaat yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang berujung kepada pelanggaran syariat, maka hukum syafaat pun demikian. Memberikan syafaat untuk orang kerja di tempat-tempat yang diharamkan, kerja di tempat bank, kerja di tempat diskotik dan semisalnya. Inilah syafaat yang diharamkan, yang dilarang oleh agama Islam. Ini syafaat dunia. Adapun syafaat akhirat, itulah syafaat yang berkaitan dengan ampunan Allah Azza wa Jalla untuk hambanya.
Itulah syafaat yang berkaitan Allah Azza wa Jalla mengangkat derajat seseorang kelak di hari kiamat. Itulah syafaat yang berkaitan dengan keselamatan seorang hamba dari ancaman hukuman dan juga siksa neraka. Dan syafaat ini tidak dimiliki kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Itulah hak murni Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman Allah, "Qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah." Katakan wahai Muhammad, syafaat itu milik Allah semuanya. Qul lillahi asy-syafa'atu jami'ah. Dan syafaat ini yaitu syafaat al-akhirah. Itu manusia berbeda dalam menuntutnya. Ada di sana yang menuntut syafaat tersebut dengan memintanya ke selain Allah Azza wa Jalla, memintanya kepada selain pemiliknya. Mereka lah kaum musyrikun, mereka lah orang-orang kafir, mereka lah orang-orang yang Rasul alaihissalam vonis dengan kekufuran, yang dikarenakannya Rasul alaihissalam memerangi mereka, yaitu tatkala mereka meminta syafaat dari selain Allah Azza wa Jalla, dari selain pemiliknya. Maka syafaat yang demikian adalah syafaat yang batil, syafaat yang tidak bermanfaat, syafaat yang menjadikan pelakunya menjadi musyrik kafir. Dan inilah maksud atau makna dari syafaat yang Allah Azza wa Jalla nafikan di Quran. Ma lil-zalimin min hamim wala syafi'in yuta'. Bagi orang-orang zalim tidak memiliki bagi mereka hamim, teman, tidak juga syafi', pemberi syafaat yang bisa dikabulkan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kharidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Orang-orang yang disebutkan di ayat ini, yang meninggalkan salat, yang mendustakan hari kiamat, yang melarang hak orang-orang miskin, mereka orang-orang yang akan dimasukkan ke saqar, salah satu nama dari nama-nama neraka. Maka di antara apa yang mereka dapatkan, la fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang-orang yang akan memberikan syafaat. Inilah syafaat-syafaat yang diminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Mereka lah kaum musyrikin, mereka lah kaum kafirin. Ini pembagian yang pertama. Adapun yang kedua, mereka yang menuntut syafaat dan memintanya dari Allah Azza wa Jalla, dari pemiliknya langsung, mereka lah kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimun dalam bab syafaat, mereka berbeda pendapat. Selepas mereka sepakat bahwasanya syafaat itu ada untuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam kelak di Al-Sad yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Ya, ada syafaat yang dimana itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi mereka khilaf, mereka berbeda pendapat. Syafaat selain dari itu, syafaat yang berkaitan mengeluarkan orang dari neraka atau menahan seseorang yang telah berhak untuk mendapatkan hukuman akan tetapi diberikan syafaat. Apakah hal ini ada ataukah tidak ada? Mereka orang-orang ahlul bidah dari kalangan al-khawarij dan juga al-ibadiyah dan juga al-mu'tazilah, mereka menafikan semua syafaat yang berkaitan dengan ampunan untuk pelaku dosa besar. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka telah sepakat dalam menetapkan semua syafaat yang telah datang dalilnya. Di mana kesepakatan mereka ini sebelum munculnya kelompok-kelompok ahlul bidah, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Abu Hasan al-Ash'ari di kitabnya beliau Al-Maqalat al-Islamiyyin. Ditambah dengan dalil-dalil yang sangat banyak yang telah sampai dalam tahapan at-tawatur, mutawatir, yang tidak akan mungkin bisa ditolak. Di sebagian nazim, di sebagian abiyat, mimma tawatar hadithu man kadab wa man bana baitan lillahi wa ihtasab wa ru'yatun syafa'atun al-hawdu wa mashu khuffaini wa hadhihi ba'du. Inilah pembahasan-pembahasan yang telah datang dalamnya dalil-dalil yang sampai dalam tahapan mutawatir yang tidak akan mungkin bisa ditolak. Di antaranya adalah pembahasan tentang syafaat. Maka itu termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk salah satu pokok dan dasar jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang menolak, tidak ada yang mengingkari kecuali dari kalangan ahlul bidah, ahlul inhiraf, mereka yang sesat. Adapun para pemberi syafaat,
Ada di sana para pemberi syafaat dari kalangan para malaikat. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'un illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Di ayat-ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang sifat-sifat para malaikat. Mereka lah hamba-hamba yang sangat taat. Mereka lah yang tidak menyelisihi perintah Allah Azza wa Jalla. Ya, dan di antara sifat mereka, mereka enggak mampu memberikan syafaat kecuali bagi siapa yang Allah ridhai. Artinya mereka juga memberikan syafaat. Di ayat yang semisal, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Berapa banyak malaikat yang ada di langit, enggak akan mungkin syafaat mereka itu bermanfaat kecuali selepas izin Allah dan bagi siapa yang Allah ridhai. Artinya para malaikat juga memberikan syafaat, akan tetapi dengan izin dan juga ridha Allah Azza wa Jalla. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, hadis yang sangat panjang sekali, menjelaskan tentang keadaan di hari kiamat. Di akhir hadis Allah Azza wa Jalla berfirman, syafa'atul malaikat wa syafa'an nabiyyun wa syafa'as salihun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Kata Allah Azza wa Jalla, para malaikat telah memberikan syafaat. Siapa-siapa yang memang ingin mereka berikan syafaat dengan izin Allah. Para nabi telah memberikan syafaat. Orang-orang soleh telah memberikan syafaat. Inti dari hadis ini, di antara pemberi syafaat adalah para malaikat. Dan juga di antara pemberi syafaat adalah para nabi, sesuai dengan hadis yang barusan kita baca. Dan juga mereka-mereka yang mati di atas syuhada, mati di atas syahadat, mati di atas jalan Allah Azza wa Jalla di medan peperangan. Salah satu keutamaan yang akan mereka dapatkan adalah akan memberikan syafaat untuk kerabat-kerabatnya. Qala alaihi salatu wassalam, lisyahidi 'inda Allah tis'u fisal minha yashfa' 90 atau 70 min aqaribihi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, orang syahid itu memiliki 9 keutamaan di sisi Allah Azza wa Jalla. Di antaranya mampu memberikan syafaat bagi 70 dari kerabatnya. Maka mereka lah orang-orang yang akan memberikan syafaat kelak di hari kiamat. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya syafaat adalah hak khusus Allah Azza wa Jalla yang tidak akan mungkin terlaksanakan kecuali apabila syarat-syaratnya telah terpenuhi, yaitu tatkala Allah telah izinkan bagi pemberi syafaat. Dengannya pemberi syafaat itu dimuliakan dengan dia mampu memberikan syafaat. Seorang nabi memberi syafaat dengan izin Allah, dengannya nabi itu dimuliakan. Bukanlah pemberian syafaat itu karena murni dorongan seorang nabi atau para malaikat atau orang saleh, bukan. Akan tetapi itu hak murni Allah, karena murni Allah Azza wa Jalla. Tidaklah Allah Azza wa Jalla memberikan kekuasaan bagi seorang nabi dan kemungkinan bagi dia untuk memberikan syafaat kecuali suatu bentuk Allah memuliakan bagi nabi tersebut. Bukanlah nabi itu sebagai penggerak dengannya Allah memberikan syafaat ataukah tidak. Ini yang pertama, yaitu izin Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat. Keduanya, ridha Allah Azza wa Jalla bagi yang diberikan syafaat. Allah Azza wa Jalla ridha atas keyakinan, ridha atas perbuatan dan ucapan bagi orang yang akan diberikan syafaat. Ini semua akan terlaksanakan jika telah ada izin dari Allah. Allah berikan izin bagi syafaat dan juga ridha Allah atas yang diberikan syafaat. Dan para ulama menyebutkan telah datang di sana beberapa dalil yang menyebutkan tentang sebab-sebab orang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Karena sebagaimana di awal khutbah, itu salah satu hal yang sangat dituntut oleh seorang hamba tatkala menyembah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kalau engkau tanya kenapa engkau menyembah wali ini, kenapa engkau menyembah patung tersebut, kenapa engkau memuja nabi, maka jawabannya adalah satu, ingin mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah bizulfa. Di ayat lain, walladzina yad'una min dunihi,
la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum wa yaqulun haula'i syufa'auna indallah. Jadi tujuannya untuk mendapatkan kedekatan di sisi Allah dan agar mereka-mereka yang disembah selain Allah menjadi pemberi syafaat baginya di hari kiamat. Akan tetapi ini adalah sebab yang batil, sebab yang terputus yang tidak akan bermanfaat bagi pelakunya. Akan tetapi wajib kita untuk melihat dalil-dalil yang menjelaskan dan menegaskan apa itu sebab-sebab dengannya seseorang akan memperoleh syafaat kelak di hari kiamat. Di antaranya adalah tatkala seseorang menghakikatkan tauhid, menguatkan akidah dia dalam agama Islam. Itu salah satu sebab yang besar dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Karena orang musyrik, orang kafir, sebagaimana dalil-dalil yang telah lewat, tidak akan mendapatkan syafaat. Tertutup dan terharamkan atas mereka syafaat. Akan tetapi syafaat tersebut akan diraih oleh orang yang telah menghakikatkan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasallam, bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atik yaumil qiyamah?" Siapakah orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Alimtu ya Abu Hurairah, alla yas'alani ahadun awwalun mink lima alimtu min hirsika 'ala al-'ilm." Saya telah mengetahui wahai Abu Hurairah, saya telah mengira bahwasanya tidak ada orang yang tanya kepadaku tentang hal ini, tidak ada yang lebih atau pertama kali tanya tentang hal ini daripadamu. Engkau yang pertama kali tanya, karena saya telah mengetahui bagaimana semangatmu dalam ilmu. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "As'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi wa lisanihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas dari hatinya. Di sebagian riwayat an nafsih, dari jiwanya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dalam mengucapkan la ilaha illallah, dalam menghakikatkan la ilaha illallah, dalam menjalankan keharusan dan keharusan dari la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah memiliki syarat-syarat dan ketentuan. Apabila seseorang menjalankan ikhlas karena Allah, itulah sebab dengannya orang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Qala alaihi salatu wassalam, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah, wa inni ikhtaba'tu da'wati li ummati yawmal qiyamah, fa hiya na'ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a." Kata Rasul alaihi salatu wassalam, semua nabi memiliki dakwah yang dikabulkan. Kalau berdakwah langsung dikabulkan. Semua nabi mempercepat doanya. Setiap nabi memiliki doa yang dikabulkan. Akan tetapi semua nabi ini mempercepat doanya, langsung meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun Rasul kata Rasul, "Wa ini ikhtaba'tu da'wati." Adapun saya sembunyikan, saya akhirkan doa itu untuk hari kiamat sebagai bentuk syafaat untuk umatnya. Kata Rasul, syafaat tersebut, doa tersebut akan digapai oleh orang yang meninggal dari kalangan umatku tidak di atas kesyirikan. Kalau dia mati dalam keadaan bebas dari kesyirikan, baik syirik itu besar atau syirik itu kecil, maka orang yang demikian salah satu orang yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat insyaallah taala. Dan juga di antara sebab dengannya orang akan meraih syafaat adalah banyak dan gemar membaca Al-Quran. Sesuai dengan hadis Rasul alaihi salatu wasallam min Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu akan datang dari kiamat dalam keadaan dia akan memberikan syafaat bagi pemiliknya. Waqra'u Zahrawain, Al-Baqarah wa surah Al-Imran, fa innahuma ya'tiyan yaumal qiyamah ka'annahuma ghamamatan tahajjan an ashabihima. Bacalah Al-Baqarah, bacalah surat Al-Imran, karena keduanya akan datang dari kiamat laksana awan yang akan membela atas pemilik-pemiliknya, atas yang gemar membacanya. Maka ini jelas penegasan dari Rasul alaihi salatu wasallam bahwa di antara sebab orang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, pertolongan dan juga pembelaan di hari kiamat, hari di mana tidak ada dinar, hari di mana tidak ada dirham, itu adalah dengan dia gemar membaca Al-Quran. Qala alaihi salatu wasallam, Al-Quran syafi'un musyaffa', faman ja'alahu amama qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu khalfa dhahri saqahu ilan nar. Al-Quran syafi', pemberi syafaat, musyaffa', yang akan dikabulkan syafaatnya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya
maka dia akan menuntunnya kepada surga. Barang siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, maka akan menariknya kepada neraka. Maka Al-Quran syafi'ul musyafa', pemberi syafaat dan juga yang dikabulkan syafaatnya. Dan di antara sebab dengannya orang akan meraih syafaat kelak di hari kiamat, yaitu gemar berpuasa, as-siyam. Qala alaihi salatu wassalam, Al-Quran was-siyam yashfa'ani yawmal qiyamah, yaqul as-siyam mana'tuhu ya Rabb mana'tuhu min at-ta'ami wash-sharabi bin-nahar fasaffi'ni fi. Wa yaqul Al-Quran mana'tuhu min an-nawm bil-lail fasaffi'ni fi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, ini puasa dan juga Al-Quran akan datang dari kiamat dan memberikan syafaat. Adapun puasa akan berbicara, ya Rabb, wahai Allah, saya telah menghalangi orang tersebut dari makan dan minum di siang hari, maka jadikanlah aku pemberi syafaat baginya. Berkata juga Al-Quran, ya Rabb, saya menghalangi dia untuk tidur di waktu malam, maka jadikanlah aku pemberi syafaat baginya. Maka ini jelas Rasul alaihissalam menggambarkan bagaimana amalan puasa salah satu pemberi syafaat bagi pemiliknya, bagi yang gemar melakukannya, yaitu dengan dia berpuasa, menahan salah satu hal yang menjadi keharusan seorang manusia, menahan dirinya dari suatu hal yang memang itu adalah hal yang pokok karena dia adalah seorang manusia dan ini mendapatkan ridha dan juga pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan di antara sebab orang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat tatkala dia menjawab adzan dan membaca doa yang Rasul alaihi wasallam sebutkan, idza sami'tumul adzan faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adzin thumma sallu 'alayya fa inna man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi ashra wa sallu lil wasilah fa inna manzilatu fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah faman sa'ala Allah lil wasilah halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Kata Rasul alaihi wasallam, apabila kalian mendengarkan adzan, maka jawablah sebagaimana engkau dengar. Kemudian berselawatlah kepadaku. Karena barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali selawat, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan mintakanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah adalah suatu derajat, suatu kedudukan di surga yang akan mendapatkan kecuali satu dari hamba Allah, dan saya mengharapkan pemiliknya yang akan mendapatkannya adalah saya, kata Rasul alaihi wasallam. Barang siapa yang memintakan kepada Allah wasilah untukku, maka dia akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Qala alaihi wasallam, man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudah allati wa'adta halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Rawahul Bukhari. Kata Rasul, barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia membaca doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah ila akhir al-hadits, akan tetapi tidak ada tambahan innaka la tukhliful mi'ad, karena tambahan tersebut tambahan yang lemah sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari tidak mengeluarkan lafaz innaka la tukhliful mi'ad karena ada kecacatan dari tambahan tersebut, meskipun maknanya benar, yaitu Allah Azza wa Jalla enggak akan mengingkari janjinya. Barang siapa membaca doa tersebut selepas adzan, kata Rasul, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, akan halal dan akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dan di antara sebab dengannya orang itu akan mendapatkan syafaat Rasul alaihi wasallam kelak di hari kiamat, tatkala seseorang tinggal di Madinah dan sabar dengan gangguan, cobaan serta fitnah yang ada di dalamnya, kemudian dia mati di atas hal tersebut, maka ini salah satu sebab di mana Rasul alaihi wasallam akan memberikan untuk orang tersebut syafaat kelak di hari kiamat. Tatkala ada salah seorang berkonsultasi dengan Abu Sa'id Al-Khudri, menanyakan tentang keadaannya, karena dia telah mendapatkan Madinah banyak sekali cobaan, krisis dari sisi kehidupan dan juga keadaan. Apakah termasuk hal yang baik kalau saya keluar dari Madinah? Kata Abu Sa'id Al-Khudri, la amurka bihada fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min ahad yasbiru fil Madinah ma min ahadin yamut ma min ahadin yasbiru fil Madinah yasbir ala laqwa'iha fayamutu 'alayha fa innahu aw fa inni syafi'un lahu aw fa inni kuntu lahu syafi'an aw shahidan yaumal qiyamah.
idza kana musliman. Kata Abu Sa'id Al-Khudri menjawab apa yang dia sebutkan, saya tidak memerintahkanmu dengan hal tersebut, yaitu keluar dan meninggalkan Madinah. Karena saya mendengarkan Rasul bersabda, barang siapa yang tinggal di Madinah dan sabar dengan kepayahan, kesusahan dan fitnah yang ada di Madinah, dan dia mati di atas hal tersebut, maka di hari kiamat kelak saya akan menjadi pemberi syafaat atau menjadi saksi bagi dia. Akan tetapi kalau dia mati di atas Islam, makanya Rasul SAW di hadis yang lain memberikan motivasi dan dorongan untuk orang tinggal di Madinah bagi siapa yang mampu. Qala alaihi salatu wasallam, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut fa innahu man yamutu biha aqulu lahu syafi'an yaumil qiyamah, kama qala alaihi salatu wasallam. Barang siapa yang mampu untuk meninggal di Madinah, maka meninggallah di Madinah. Karena barang siapa yang meninggal di Madinah, maka saya akan memberikan syafaat untuknya. Ini di antara sebab di mana seseorang itu akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Dan juga di antara sebab dengannya seseorang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu tatkala seorang muslim meninggal kemudian salat atau menyolatinya lebih dari 40 orang atau 40 orang dari kalangan kaum muslimin yang menyaksikan atas tauhid Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam dari hadis Ibnu Abbas. Tatkala anaknya meninggal, beliau mengatakan kepada Quraib, yaitu pembantunya, Quraib, Maula Ibnu Abbas, lihatlah berapa banyak orang yang telah berkumpul. Kata Quraib, yang telah berkumpul 40. Kata Ibnu Abbas, keluarkan jenazahnya, biarkan disolatkan. Karena saya mendengarkan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ma min muslimin yamut fa yaqumu ala janazatihi 40 rajula la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullahu fihi. Keluarkan jenazah itu kalau sudah 40, keluarkan. Karena saya mendengarkan Rasul bersabda, tidak ada seorang muslim yang meninggal kemudian yang menyolatinya itu 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla sedikit pun, kecuali Allah akan mengabulkan syafaat mereka bagi si mayat tersebut. Allah akan kabulkan doa 40 orang tersebut bagi mayat yang tadi itu. Karena sebabnya 40 orang tadi itu tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Maka ini salah satu pendorong bagi kita untuk tidak tinggal kecuali di komunitas kaum muslimin, di komunitas yang memang terkenal dengan kebaikan, di komunitas dan juga lingkungan yang terkenal dengan istiqamah. Karena mereka lah insyaallah orang-orang yang akan menyolati atas jenazah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukurulillahi ala imtinanihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ad-da'i ila ridwanihi, amma ba'd. Ibadallah, di antara hal yang menjadi sebab untuk seseorang menggapai syafaat kelak di hari kiamat tatkala seseorang meninggal dari anaknya 3, kemudian dia sabar dan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, sesuai dengan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, min muslimin yamutu bainahuma 3 auladin lam yablughu al-hulm lam yablughu al-hulm illa adkhalahu Allah bi rahmatihi wa fadlihi wa iyyahum al-jannah wa qila lahum udkhulul jannah qalu la hatta yadkhul aba'una faqala udkhul antum wa aba'ukum al-jannah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada 2 muslim, yaitu suami istri, meninggal di antara 2 mereka ini 3 dari anak-anak yang belum balik, kecuali Allah Azza wa Jalla akan memasukkan orang tua tersebut dengan anak-anaknya kepada surga sesuai dengan rahmat dan juga karunia Allah. Dikatakan kepada anak-anak itu telah meninggal yang belum balik, masuklah engkau atau masuklah kalian kepada surga. Kata anak-anak tersebut, enggak, sampai masuk juga bapak-bapak kita, sampai masuk juga ibu bapak kita. Kalau masuk kita akan masuk. Maka Rasulullah SAW, maka Allah SWT mengatakan udkhulul jannah antum wa aba'ukum, masuklah kalian dan juga bersama bapak-bapak kalian kepada surga. Syafaat dari 3 anak tersebut. Apabila anak tersebut meninggal
dalam keadaan belum balik, dan kedua orang tuanya di atas kesabaran dan mengharapkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Dan juga di antara sebab dengannya orang akan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat tatkala dia berteman dan bersahabat dengan orang-orang baik, dengan orang mukmin, dengan orang-orang yang mustaqim. Sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang panjang menceritakan tentang keadaan syafaat kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW menjelaskan, tatkala kaum mukminun telah selesai dari lewat di atas sirat, mereka mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana. Faqala Allah Azza wa Jalla, akhriju man araftum fa yukhrijuna khalqan katsira. Faqalu ya Rabb lam nabqi aw lam nadar ahadan mimman amartana. Ini kaum mukminun telah selamat, tapi mereka kehilangan teman-teman mereka dulu yang menjadi teman mereka tatkala di dunia. Akhirnya mereka mendatangi Allah Azza wa Jalla dan mengatakan, wahai Allah, ya saudara-saudara kita dulu di dunia sholat bersama kita, berpuasa dengan kita. Dulu mereka mengerjakan apa yang kita kerjakan. Maka kata Allah Azza wa Jalla, keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, orang-orang yang memang itu teman kalian yang dahulu di dunia. Maka mereka mengeluarkan makhluk yang sangat banyak. Kemudian mereka kembali kepada Allah dan mengatakan, wahai Allah, tidak kami sisakan satupun dari orang yang Engkau perintahkan. Jadi ini salah satu dorongan yang baik untuk kita semua, untuk selalu memilih teman dan kawan. Tidak berteman kecuali dengan orang-orang yang bermanfaat di dunia sebelum di akhirat, yang mampu menuntun kita kepada jalan yang benar. Jangan sampai kita memilih teman yang salah, dengannya kita akan diakhiri dengan kehidupan yang payah. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani adh-dhikr lamma ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Di sini Allah Azza wa Jalla menjelaskan bagaimana keadaan orang zalim kelak di hari kiamat. Dia menyesal dengan menggigit jari jemarinya dan mengatakan, duhai, kalau seandainya saya ini mengambil jalan bersama Rasul, kalau seandainya saya ini tidak menjadikan fulan itu sebagai teman, sungguh dia telah menjauhkan dan menyesatkan aku dari peringatan tatkala telah datang kepadaku. Ini penyesalan tatkala orang salah dalam memilih teman. Maka wajib atas kita memilih teman yang baik, memilih teman yang mampu untuk memberikan nasihat dan arahan. Dengannya kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla melalui syafaat orang-orang yang lurus, orang-orang yang mustaqim, orang-orang salihun. Lihat bagaimana hadis yang telah kita jelaskan. Tidak ditinggalkan satupun dari orang yang dulu mereka kenal di dunia, karena mereka mengikuti, karena dia itu patuh, karena dia itu memang artinya ngikut dan juga menjadikan hati dan juga dia satu bersama kaum mukminin. Meskipun terkadang terjatuh dalam suatu dosa, terjatuh dalam suatu pelanggaran, tapi karena dia mencintai kaum mukminin, mencintai kaum mustaqimin, maka kecintaan tersebut bermanfaat. Qala alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kata Anas bin Malik, tatkala saya mendengarkan hadis ini, saya sangat berbahagia. Karena dia kata Anas bin Malik, saya mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, dan saya mengharapkan saya akan dikumpulkan dengan mereka meskipun saya tidak mampu mengamalkan apa yang diamalkan sama mereka. Maka ini salah satu sebab dengannya orang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat, yaitu berteman dan mencintai orang-orang yang soleh. Insyaallah kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan untuk kita syafaat kelak di hari kiamat. Syafaatnya dengannya kita bisa diampuni dosa dan juga kesalahan. Syafaatnya dengannya kita akan meraih ridha Rahman. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.